Oke, nah, halo semua, welcome back to channel YouTube Bomber Education. Kali ini kita bakal bahas pembahasan OSK Part 6 nomor 20 sampai 30. Jadi khusus yang materi bab ini kita bakal bahas tentang yang kimia unsur sama struktur ikatan kimia. Ya. Nah, untuk kalian yang memang belum tahu paham materinya, ini sebenarnya pelatihan yang beginner yang udah mulai sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang materi dasar-dasar ikatan kimia masih ada di bulan kedua, dan yang pengenal kimia unsur masih bulan ketiga terakhir. Jadi kalau kalian masih mau daftar masih bisa ya, tapi untuk bulan kedua dan bulan ketiga aja. Ya. Atau kalau buat 2 bulan bisa ada di diskon spesial dikit sih, bisa japri kakak aja di nomor ini atau DM di Instagram di sini aja. Ya. Oke. Jadi kalau kalian merasa kalian kurang bisa menyimak pembahasan di video, nanti kalian mungkin bisa coba ikut pelatihan ini aja. Oke. Nah, sekarang kita langsung next ke video. Di antara senyawa ion berikut yang memiliki entalpi Kisi paling besar itu adalah, nah, ini kalau entalpi Kisi itu, ya sebelumnya kita baca dulu definisi entalpi Kisi ya. Itu adalah energi yang dilepaskan ketika 1 mol padatan senyawa ionik terbentuk dari ion-ionnya dalam fasa gas. Ya. Jadi kita tuh bisa tahu kalau entalpi Kisi itu suka dibilang ini ya, delta H Kisi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu delta H lattice gitu. Nah, ini dia selalu nilainya negatif, tergantung dari definisi ya. Cuma kalau kakak pakai definisinya yang dilepaskan, ada juga yang kadang definisinya yang kebalikannya gitu ya. Tapi secara reaksi ya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak contoh nih, kalau misalnya Na plus gas tambah Cl minus gas itu jadi NaCl solid. Nah, itu adalah ini adalah delta H lattice-nya berapa gitu ya. Dan ini selalu minus itu karena ini energi yang dilepaskan. Oke. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri, faktor pengurangan energi Kisi itu ada 2 gitu ya. Faktor yang pengurangan energi Kisi itu umumnya ada 2. Yang pertama itu adalah ada apa, dia tuh Kisi itu banding lurus, delta halet aja. Delta halet tuh banding lurus dengan muatannya ya, hasil kali muatan ya. Jadi kalau misalnya kali muatan lebih gede, tentu saja entalpi Kisinya bakal makin gede. Dan yang kedua adalah dia banding terbalik dengan jari-jarinya ya. Nah, biasanya kalau yang lebih ngaruh yang ini sih, hasil kali muatan dulu, baru kemudian kita lihat yang jari-jari gitu biasanya. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja. Ini dimulakin ya, jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya MG itu kan plus 2, ini minus 2, berarti kan 4. Ini plus 2, ini minus 2 juga, berarti 4. Ini plus 1 minus 1, ini 1. Plus 1 minus 1, 1. Plus 1 minus 1, 1. Oke, yang ini salah semua ya. Lalu kita tinggal lihat aja MgO sama MgS. Yang lebih besar jari-jarinya kan siapa? S ya daripada O ya. Kita bisa lihat jari-jarinya lebih besar O daripada S kan. Kalau jari-jari lebih besar ya kan, kalau jari lebih besar berarti kan energi Kisi bakal makin kecil, benar gak? Ya, karena banding terbalik. Sehingga jawabannya tepat untuk soal nomor 26 itu adalah yang A. Oke. Itu yang nomor 26 ya. Dan sekarang kita lihat yang nomor 27 ya. Dan tahu letak kestabilan thermal senyawa hidrida unsur golongan 14 berikut mulai dari terendah hingga tertinggi yang paling tepat adalah. Nah, kalau kestabilan thermal tuh kita lihatnya dari ini aja ya, dari delta En nih ya. Jadi kalau delta En-nya makin mendekati 0, itu dia akan makin stabil secara thermal.
Kalau dalam kasus ini, karena delta n apa karena en itu seperti yang kita tahu ini kan c si ge sn pb. Ini kan kalau semakin ke bawah tuh kan en-nya akan semakin kecil, ya kan? Otomatis berarti delta en akan semakin besar kan? Nah, jadi kalau kita harus pilih delta en-nya harus menurun supaya kestabilan thermalnya naik. Oleh karena itu pasti yang paling stabil itu adalah yang CH4 ya. Yang CH4, dan yang paling tidak stabil itu adalah yang PbH4 ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 27 ini adalah yang C ya. Oke. Nah, berikutnya yang ini yang nomor 28 ya. Di antara unsur golongan 13 berikut yang memiliki BA oksidasi plus 1 yang lebih stabil daripada BA oksidasi plus 3 adalah. Nah, sebenarnya tahu golongan 13 itu kan dia selalu titik-titik konfigurasi elektronnya adalah ms2 np1 ya. Kalau misalnya untuk yang untuk nomor atom yang besar-besar gitu ya. Untuk nomor atom yang besar ya. Itu ada satu efek yang disebut dengan ini inert pair effect ya. Apa itu inert pair effect? Inert pair effect itu menunjukkan itu seolah seperti yang ms2 ini tampak seperti inert ya. Inert itu artinya apa? Susah dilepas ya. Makanya kenapa kalau untuk yang nomor atom yang besar itu dia lebih suka berada di plus 1 daripada plus 3 ya. Sehingga kalau nomor atom yang besar berlaku inert pair effect. Nah, berarti kalau nomor atom terbesar itu adalah yang L kan? Helium. Sehingga jawaban untuk soal nomor 28 ini adalah yang E. Gitu. Oke, berikutnya nomor 29. Struktur Lewis yang paling stabil untuk senyawa nitrogen monoksida adalah ketika pasal atom bebas yang digambarkan semua atom menuju atom oktet Lewis. Nah, kalau misalnya kita mau lihat yang paling stabil atau enggak itu kita harus lihatnya dari mana? Dari apa yang disebut dengan muatan formal ya. Dimana muatan formal tuh rumusnya adalah elektron valensi kurangi dengan elektron bebas kurangi dengan setengah elektron ikatan ya. Dengan catatan satu ikatan itu 2 elektron gitu ya. Jadi hitungnya 2 gitu ya. Nah, Nah, kita tinggal ini aja. Kita tuh masing-masing untuk ini, tapi jangan lupa dilengkapi untuk oktet ya. Kalau misalnya belum oktet, nah kita lengkapin dulu misalnya kayak ini, ya kan? Ini belum oktet. Ininya kita lengkapin dulu supaya oktet. Lengkapin aja pakai PB-nya ya kan? Supaya oktet gitu. Nah, kita tinggal lihat aja NO gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, kita hitung masing-masing dulu ini yang pertama ya. Yang kedua itu kita gambar ulang NO ya. Berarti begini, terus ini begini ya. Yang ketiga itu adalah NON ya. Kita lihat dulu nah kayak gini, terus berikutnya NO ya. Berarti kayak gini. Nah, gitu kan. Terus yang terakhir adalah NON ya. Oke. Nah, sebenarnya berdasarkan kriteria awal kita udah bisa lihat dari struktur Lewis ini ada beberapa yang bisa kita eliminasi. Karena untuk bikin kerangka struktur Lewis ya, kerangka struktur Lewis yang tepat itu adalah harus atom yang paling ektopositif di tengah. Atom yang paling ektopositif di tengah, ya. Oke. Nah, kalau dalam kasus ini kita bisa lihat kalau yang OE tengah
udah jelas salah, ya. Udah jelas salah. Jadi kita tinggal lihat yang struktur apa 124 aja. Kita lihat di sini, ya. Ini OE berarti Bapak 6 dikurangi dengan 6 kurangi setengah kali 2 ya, satu ikatan ya. Jadi total minus 1, ya. Terus kalau untuk N yang ini berarti 5 kurang setengah kali 8, berarti plus 1, ya. Kalau yang ini berarti ini 5 kurang 2 kurang setengah kali 6, ya. Coba 3 berarti 0. Oke. Jadi ini 0, ini plus 1, ya. Ini minus 1. Oke. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat untuk yang O itu 6 kurangi dengan 2 kurangi dengan setengah kali 6, ya. 3, 4, plus 1, ya. Ini plus 1, ini kalau kita lihat ini juga sama, ini plus 1 juga. Dan yang ini 5 kurang 6 kurang setengah kali 2, ya. Which is berarti kalau kita lihat berarti Bapak itu satu, oh minus 1 minus 2 ya, minus 2, ya. Jadi ini minus 2 plus 1 plus 1, ya. Nah, kalau yang nomor 4 kita bisa lihat kalau ini 6 kurang 4 kurang setengah kali 4, ya, hasilnya 0. Ini 0, kalau ini sama aja ya. Kita lihat 5 kurang setengah kali 8, ya, plus 1. Dan yang ini 5 kurang 4 kurang setengah kali 4, ya. Setengah kali 4 berarti 2, 1 minus 1, ya. Nah, kita tinggal lihat aja nih aturan muatan formal, ya. Aturan muatan formal untuk kestabilan itu kita bisa lihat di sini. Sorry, ini kakak jelasin. Aturan untuk kestabilan dari muatan formal, salah. Ya. Aturan untuk kestabilan dari muatan formal. Itu apa? Kita bisa lihat, jadi muatan formal itu kalau bisa harus semua atom itu maksimal plus minus 1, ya. Sorry, pertama ini dulu. Semua kalau bisa 0. Kalau bisa 0 untuk molekul netral, ya. Untuk molekul netral. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa ya jangan dipaksain ya, guys. Kalau misalnya nggak bisa jangan dipaksain. Ini yang kedua itu adalah MF itu paling besar plus minus 1, ya. Jadi kalau misalnya ada ketemu yang plus 2 nih ya, atau minus 2 ya, pokoknya yang lebih besar, yang lebih besar daripada 1 aja. Itu nggak boleh ya. Jadi ini udah dilarang. Oke, nggak boleh. Dan yang terakhir itu adalah kalau mata paksa negatif, MF negatif itu yang negatif harus di atom apa elektronegatif. Nah, jadi kalau di sini tentu saja yang lebih memenuhi yang mana? Ya udah jelas yang ini salah ya. Kenapa ada minus 2, ya?
ini kan, nah kita aja yang min 1 tuh yang O sama N lebih baik negatif siapa? O kan? Tentu saja O yang harus lebih baik negatif. Jadi jawabannya tepat untuk soal nomor 29 tentu saja adalah struktur yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, yang terakhir nomor 30. Gambar di bawah ini juga ketiga orbital P suatu atom. Jika sumbu ikatan dan sumbu Z, maka orbital berwarna biru dapat tumpang tinggi overlap dengan orbital untuk bentuk apa? Nah, kita ada X ya, yang orbital X ini warna biru ya kan, yang warna biru kan. Terus dia bilang ini Z, ya, yang sumbu ikatan yang Z. Nah, ikatan itu sebenarnya dua jenis, ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Kalau ikatan sigma itu adalah yang sejajar sumbu ikatan, which is kalau dalam hal ini berarti dia sumbu Z. Ya. Kalau ada lagi ikatan pi itu dia tegak lurus sumbu ikatan. Ya, which is yang berarti ya sisanya X sama Y ya kan. Berarti si X-nya tegak lurus sama sumbu ikatan. Nah, kita tinggal lihat aja yang bisa sama X tuh yang mana. Yang ada unsur X kan cuma DXZ ya. PZ gak mungkin, P gak mungkin, PZ gak mungkin, DZ kuadrat apalagi gak mungkin. Jadi kita tinggal jawabannya aja. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan itu benar ikatan pi ya, karena dia tegak lurus sumbu ikatan. Ya. Jadi jawaban nomor 30 adalah jawaban nomor A. Oke? That's simple as that. Oke, sekian untuk pembahasan nomor 29-30 ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. See you in the next video.